satu suara dulu. Saya akan setup ground rule dulu. Seperti pada clip yang sebelumnya, kita akan bagi menjadi 4 sesi. Jadi nanti akan ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Masing-masing akan dipimpin oleh Nurse Oke, Bapak Ian, Dr. Sri Darmayani, dan Dr. Utami. Jadi jam-jamnya mulai 14.05 sampai 14.25 itu sesi 1, 14.25 sampai 14.45 itu sesi 2, sesi 3 14.45 sampai 15.05, dan terakhir sesi 4 15.05 sampai 15.05. Apabila nanti ada sesuatu dan lain hal, saya akan sifatnya dinamis saja untuk bisa melakukan sesi tersebut. Ya. Terima kasih sudah bisa hadir siang hari ini. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu penguji 2 dan juga mahasiswa semua, ya. Kita bisa mulai. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa sebentar. Semoga acaranya berlancar. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Kita mulai. Untuk yang pertama, Nurse Oke. Nurse Oke. Selamat siang, Dr. Sudira. Selamat siang. Habis Nurse Oke ya. Baik. Oke, sesuai kesepakatan, ini adalah skenario. Kita hanya punya satu skenario. Ini skenario 2. Adik-adik mahasiswa sudah mendapatkannya dan sudah mendiskusikannya. Jadi ada skenario seperti ini. Kemudian kita sudah menyusun faculty learning objektifnya. Ada 4 faculty learning objektif seperti ini. Sesuai dengan core kompetensi di blog. Ada 6 core kompetensi untuk Pleno 2. 1 dan 4 saya persilakan ya. Oke, selamat siang Dr. Sudira, begitu juga dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pembimbing IPA yang lain dan juga mahasiswa yang pada siang hari ini akan melaksanakan pleno. Saya ditugaskan oleh Dr. Sudira sebagai ini ya, mendampingi pleno untuk SJD 1 sampai 12 untuk skenario 2. Jadi saya langsung tunjuk ini Dr. Sudira atau gimana? Ya, langsung saya tunjuk kelompok yang maju atau seperti apa, Dr. Sudira? Saya berikanlah keleluasaan. Nurse Oke mau menunjuk kelompok berapa yang dirasa baik, presentasinya dan sebagainya, bisa sharing. Kira-kira satu kelompok atau 2 kelompok yang akan maju di sesi ini, 1 cukup ya? Mungkin bisa, ya. Nanti kalau misalnya cuma seperti kemarin, hanya diminta mewakili satu learning task-nya saja, jadi kita bisa 2 atau 3 kelompok. Tapi kalau misalnya satu kelompok semua learning task mereka ingin ditampilkan, jadi mungkin hanya 1 saja bisa. Ya, nanti menyesuaikan waktunya ya. Untuk yang hari ini yang saya tunjuk untuk maju adalah SJD 9 dulu untuk mempresentasikan step 1 sampai 5 yang sudah didiskusikan. Setelah itu SJD 12 untuk mempresentasikan step 6 dan 7. Boleh seperti itu nih Dok Sudirong ya? Apakah SGD 9 sudah siap? Perkenalkan, nama saya Fija Aditya Sudana. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
yaitu kelompok SGD IPS 9 pada step 1 sampai 5. Di sini kami sebagai anggota SGD 9 ditemani oleh fasilitator kami yaitu Dr. Ida Ayu Ika Wahyuniari MKes, dan di sini ada beberapa anggota SGD kami dapat dilihat di layar. Baik, kita mulai saja dari step 1. Di sini SGD kami menemukan beberapa istilah-istilah sulit pada skenario nomor 2. Di mana PCR adalah suatu metode pemeriksaan materi genetik dengan menggunakan kodifikasi suatu rangkaian materi genetik spesifik agar cukup besar untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, ada kata melandai, yaitu artinya menjadi lebih rendah. Di sini konteksnya adalah kasusnya itu sudah melandai. Dan yang selanjutnya ada international border, itu artinya adalah batasan internasional. Selanjutnya ada addendum, yaitu tambahan dari suatu peraturan, namun baru dirilis. Terus selanjutnya ada COVID-19 atau Coronavirus Disease 19, yang merupakan istilah untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau namanya yaitu SARS-CoV-2. Dan di sini ada beberapa istilah-istilah lainnya, mungkin saya tidak akan sebutkan karena adanya keterbatasan waktu ya. Oke, kita lanjut ke step yang selanjutnya yaitu pernyataan masalah, di mana kami merumuskan beberapa permasalahan yang ada pada kasus tersebut. Yang pertama, bagaimana cara kesehatan atau di kasus ini Satgas untuk meyakinkan masyarakat bahwa Satgas tidak akan bertindak dalam bentuk apapun. Yang kedua, bagaimana cara kita melakukan pada sang istri untuk mau mengikuti peraturan yang ada dalam kasus ini, yaitu tes PCR untuk COVID-19. Yang ketiga, menggali kasus lebih lanjut mengenai selebriti yang kabur dari karantina agar dapat memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana caranya. Dan keempat, bagaimana aturan yang diatur dalam ketentuan perjalanan dan masa pandemi. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi mengenai peraturan yang ditetapkan oleh Satgas COVID kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia bersangkutan. Yang keenam, mengapa hanya pelaku perjalanan jauh dengan metode transportasi penerbangan yang harus melakukan tes PCR. Yang ketujuh, mengapa durasi PCR hanya 3 kali 24 jam. Yang ke-8, mengapa durasi karantina dilakukan selama 8 hari. Dan yang ke-9, bagaimana metode penetapan hari karantina yang akan dibahas selanjutnya pada step-step berikutnya. Oke, di sini kita masuk ke step 3 dan juga step 4. Mungkin di sini akan saya presentasikan berbarengan saja nih, karena ini esensinya melakukan hal yang sama, yaitu melakukan diskusi atas step-step sebelumnya ataupun step 2 yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Oke, pada step 3 dan 4 ini kami menemukan beberapa diskusi atas step 2 atau rumusan masalah yang sudah kami tetapkan. Di antara lainnya ada nomor 1, Satgas dapat memberitahukan kepada istri warga negara asing tersebut dengan kalimat yang tidak menyinggung perasaannya. Yang kedua, Satgas dapat memberikan bukti mengenai aturan-aturan yang ada, menekankan bahwa peraturan yang ada wajib untuk dijalankan guna membantu penurunan kasus COVID-19. Serta perlu ditekankan alasan pemilihan tes PCR, yaitu tingkat kesensitifan tes PCR yang akan dibahas pada step 7. Yang selanjutnya membahas cara untuk memberikan edukasi kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia mengenai peraturan yang ada adalah dengan ataupun Satgas pada COVID-19. Selanjutnya yang harus kami lakukan yaitu memberikan penjelasan bahwa bila sang istri melakukan hal yang sama, maka dia akan diberikan sanksi baik oleh masyarakat dan juga oleh kepolisian. Selanjutnya, memberikan penjelasan mengenai keakuratan dari kedua tes, baik tes antigen maupun tes PCR. Dan yang selanjutnya, diperlukan suatu mekanisme yang sistem dan masukan kepada pemerintah, di mana tenaga kesehatan itu akan terjun langsung di masyarakat, dan tenaga kesehatan yang mengetahui mengenai apa yang terjadi di masyarakat itu akan turun andil, sehingga masyarakat akan ya oleh keputusan-keputusan yang akan dibuat selanjutnya. Lalu ada juga memberikan penjelasan mengenai apa alasan penerapan aturan yang ada,
baik aturan kewajiban PCR, aturan dilakukan karantina, dan aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dari tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, aturan yang ada mengenai kabur dari karantina itu banyak terjadi sebenarnya, namun hanya sedikit kasus yang muncul ke permukaan. Oleh karena itu, perlu adanya aturan baru untuk menciptakan rasa takut bagi masyarakat ataupun rasa jera. Nah, aturan baru tersebut dapat berupa pemberian denda ataupun hal-hal yang bersifat material. Oke, kita lanjut ke step yang berikutnya, step 5, formulating learning issues. Di mana ini berdasarkan diskusi-diskusi sebelumnya, kita memformulasikan beberapa learning issues yang tujuannya nanti akan dicapai bersama-sama. Oke, di sini learning issues kami dapatkan beberapa. Yang pertama ada bagaimana cara Satgas memberikan penjelasan bagi sang istri mengenai aturan karantina. Yang cara untuk memfokuskan alasan pemberlakuan aturan mengenai kewajiban pelaksanaan PCR. Yang ketiga, bagaimana aturan-aturan karantina dan perjalanan di masa pandemi. Yang keempat, bagaimana perbedaan yang signifikan antara antigen dan PCR. Dan yang kelima, bagaimana cara mengatasi perilaku masyarakat yang ingin melakukan swab terhadap Satgas COVID. Yang keenam, bagaimana cara dan langkah mengenai penentuan metode pemeriksaan yang tepat dalam syarat kebijakan COVID-19. Yang ketujuh, bagaimana menentukan kebijakan terkait COVID-19 di lapangan, di mana di sini kita akan membahas bagaimana cara untuk menangani vaksinasi. Yang kedelapan, bagaimana cara menjelaskan mengenai peraturan pemerintah kepada masyarakat. Dan yang kesembilan, bagaimana cara memastikan bahwa peraturan pemerintah itu sudah berjalan dengan baik. Oke, sekian dari SGD 9. Mungkin dapat dilanjutkan ke SGD selanjutnya untuk step 7-nya. Terima kasih. Terima kasih SGD 9. Selanjutnya untuk SGD 12, mungkin saya rubah sedikit ya. Step yang dipresentasikan adalah step 2, 5, dan 7 ya. Saya persilakan kepada SGD 12. Halo, selamat siang, dokter. Apakah suara saya jelas, dokter? Terima kasih, dokter. Baik, jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Rakota Winata dari PSSKPD 2020, perwakilan kelompok 12. Untuk nanti ada pembacaan hasil diskusi kami. Jadi dari step 2, 5, dan 7 itu akan dibaca oleh teman-teman saya yang lain. Jadi yang pertama, untuk step 2, saya akan izin untuk menjawab. Jadi untuk step 2 ini kami mendefinisikan beberapa permasalahan dari skenario yang diberikan. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara mengedukasi pasangan suami istri agar memahami aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang kedua, bagaimana merespon pasangan suami tersebut yang menawarkan sejumlah euro kepada petugas Satgas. Yang ketiga, apa tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan pembatasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR. Yang keempat, bagaimana pengaruh dari kasus selebriti yang kabur dari karantina terhadap alasan sang istri yang ingin memotong masa karantinanya. Yang kelima, kenapa tidak terjadi penurunan harga pada puncak second wave. Dan yang terakhir, apa kesimpulan permasalahan yang terjadi pada kasus atau skenario yang diberikan. Bisa diturunkan sedikit untuk step 5. Baik, jadi sebelumnya sebagai pengenalan untuk step 5 ini, kami membagi beberapa learning issue. Adapun beberapa learning issue yang pertama ini
itu adalah seperti yang pertama, bagaimana penerapan kebijakan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM setelah Indonesia masuk dalam fase penurunan kasus positif harian dan grafik perkembangan mulai melandai. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana perkembangan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini, mulai dari pengembangan obat, vaksin, dan kondisi dunia saat ini. Yang ketiga, bagaimana kebijakan internasional border pada saat ini yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimanakah perkembangan syarat tes yang dilakukan untuk mendiagnosis COVID-19 pada saat sekarang. Apakah masih menggunakan PCR? Lalu bagaimana durasi PCR dan perkembangan syarat diagnosis dibandingkan dari masa sebelumnya dan disetujui oleh pemerintah. Dan untuk lanjutan learning isu yang kami terapkan akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Karya dari Prodi PSSI KPM. Baik, di sini dari learning isunya yang kelima itu adalah bagaimana perkembangan surat edaran Dirjen Kesehatan dan keputusan Ketua Satuan Satgas COVID yang dikeluarkan saat ini ketika Indonesia masuk dalam fase penurunan kasus positif harian dan grafik perkembangan yang mulai melandai. Apakah terjadi update untuk surat edaran tersebut dari Kemenkes ataupun keputusan dari Satuan Penanganan COVID. Samping itu, apakah terjadi perubahan juga adendum terhadap surat edaran Satgas. Di situ yang keenam, apakah tugas yang diemban oleh tim Satgas Penanganan COVID pada tingkat daerah maupun pada terminal kedatangan ke jalur udara, laut, darat, dan serta dari perjalanan dalam, luar maupun di dalam perjalanan ke luar negeri. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu adalah bagaimana perkembangan syarat untuk melakukan perjalanan ketika Indonesia masuk ke dalam fase penurunan kasus positif harian dan grafik perkembangan yang mulai melandai dibandingkan dengan syarat sebelumnya. Apakah terdapat penambahan atau tidak dalam waktu karantina ataupun terdapat penambahan syarat khusus lainnya. Yang ke-8, menurut kalian apakah mengganti kewajiban PCR dengan menggunakan antigen relevan untuk dilakukan terkait perubahan hal tersebut? Baik, selanjutnya yaitu step 7. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya step 7. Perkenalkan, nama saya Angelo Basario Marhenis Manurung dari nomor absen 11. Rapat kebijakan PPKM setelah Indonesia masuk dalam fase penurunan kasus positif. Dan berdasarkan ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021 dikeluarkan kebijakan PPKM yang terbaru yang berlaku dari tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021. Dan PPKM yang berlaku di wilayah Bali ditetapkan termasuk dalam level 2. Selanjutnya, transportasi umum, khususnya pesawat terbang, sudah dapat beroperasi secara normal namun harus diikuti dengan prokes yang lebih ketat. Dan penumpang pesawat terbang diharuskan melampirkan hasil tes PCR minimal H-2. Dan jika penumpang pesawat terbang telah menunjukkan hasil negatif, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan karantina yang dilakukan selama 5 hari. Dan setelah hari kelima, karantina jika hasil akhir menunjukkan hasil negatif, maka dianggap telah selesai melaksanakan karantina. Lalu adapun perkembangan pandemi COVID-19 saat ini. Dampak yang ditimbulkan akan sangat meluas, teman-teman. Mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan pemerintah Indonesia di sini menerapkan langkah social distancing bagi masyarakat, serta memberikan prinsip protokol kesehatan. Namun pada kenyataannya, banyak sekali masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang diberikan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan adapun keputusan Presiden selanjutnya mengenai Satuan Tugas untuk Respon Cepat COVID-19, yakni pada Maret 2020.
yakni pedoman untuk respon cepat medis dan aspek kesehatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kebijakan yang baru-baru ini dilakukan pemerintah yakni PSBB, batas sosial berskala besar. Selanjutnya, perkembangan obat dan vaksin saat ini. Sejak penyebaran informasi tentang urutan genetik SARS-CoV-2 pada pertengahan Januari, berbagai institusi akademik dan perusahaan farmasi di seluruh terlibat dalam pengembangan vaksin penyakit COVID-19. Dan beberapa kandidat vaksin telah mencapai tahap evaluasi efikasi pada uji pada hewan serta uji jenis-jenis vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan saat ini. Dan adapun yang pertama, vaksin asam nukleus atau vaksin DNA. Teknologi pengembangan vaksin ini bisa dikatakan telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan di seluruh dunia, seperti Innovo, KNK, atau Korea National Institute of Health, bekerjasama dengan CEPI dan Keamanan Inogenitas, DNA, Inno, mana? Jangan, diam dulu. Belum tidur semua nggak sih orang tua keluar mau nyaman. Oke, baik, saya lanjutkan. Sementara itu, untuk CureVac dari mengembangkan vaksin menggunakan mRNA dan kandidat vaksin mRNA 1273 dari Moderna sedang dalam tahap perekrutan partisipan sejak Maret 2020. Dan selanjutnya yakni Oke, selanjutnya untuk vaksin Suburne. Saya ulangkan kembali, mungkin tadi ada teman-teman yang masih unmute. Dan vaksin ini dengan menggunakan protein rekombinan SARS-CoV dan MERS-CoV menunjukkan hasil yang efektif dalam beberapa penelitian. Dan Clover mengembangkan vaksin yang terdiri dari protein S-trimer SARS-CoV-2 dan domain pengikat reseptor inilah yang bisa diketahui dan menunjukkan afinitas ikatan yang lebih tinggi terhadap aseptor ACE2. Temuan ini mengisyaratkan bahwa vaksin SARS-CoV-2 berbasis RBI memiliki potensi dalam mencegah infeksi dan kini sedang dalam tahap pengembangan melalui sebuah kolaborasi internasional. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya rasa segitu dulu presentasinya ya adik-adik untuk SGD 12. Karena waktunya sudah habis, nanti untuk laporan lebih lanjut saya akan baca laporan adik-adik yang sudah ada di Google Drive. Yang intinya nanti akan saya lihat apakah nyambung antara step 2, step 5, dan step 7. Jadi seperti itu ya. Untuk lebih lanjut nanti saya akan baca. Oke, saya serahkan kembali waktunya ke Dr. Sudira. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Narsoke atas waktunya. Terima kasih pada adik-adik. Saya ingatkan lagi, pastikan untuk fitur unmute-nya aktif sehingga saat temannya presentasi atau ada yang lain sedang berbicara, jadi suara tidak menumpuk. Ya. Baik, berikutnya kita masuk ke termin yang kedua. Bapak Ian sudah hadir ya? Pak Ian? Oke. Terima kasih waktunya. Silahkan. Waktunya sudah lewat ya, jadi kita lanjutkan untuk sesi 2 ini. Saya mohon perwakilan kelompok 17 untuk presentasi. Seperti tadi, hanya step 2, 5, dan 7 yang dipresentasikan. Jadi saya serahkan ke kelompok 17 untuk sekalian semuanya untuk presentasi untuk singkat waktu. Silakan. Selamat siang Bapak, mungkin saya persiapkan terlebih dahulu nih, mohon ditunggu sebentar.
Baik, selamat siang Bapak dan para lecturer semuanya, Dr. Sudiro juga yang menjadi host. Mungkin perkenalkan sebelumnya, saya Diwugidi Raul Sameka, biasa dipanggil Raul, sebagai perwakilan dari kelompok 17 yang izin untuk mempresentasikan hasil SDD hasil diskusinya. Oke. Mungkin saya langsung ke step 2-nya. Sebentar. Baik, mungkin saya akan lanjutkan untuk step 2-nya langsung ya. Untuk di sini, untuk beberapa pertanyaan atau rumusan masalah yang kami hadirkan di step yang kedua ini. Jadi di sini ada 8 masalah atau 8 pertanyaan yang kami temukan. Yang pertama, bagaimana cara kita menanggapi tuntutan mereka atau suami istri tersebut terkait dengan pemangkasan durasi karantina. Yang kedua, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan mereka tentang tidak diberlakukannya penurunan harga PCR saat puncak wave kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita menanggapi tuntutan mereka terkait dengan penghapusan kewajiban PCR untuk pelaku perjalanan udara. Yang keempat, apakah tindakan yang kita lakukan ketika mereka berusaha menyuap petugas atau menyuap satgas, menyuap kita, agar mereka bisa menjalani karantina di tempat yang mereka inginkan. Kemudian untuk yang maaf, saya agak suaranya hilang ya. Mungkin kalau tidak bisa digantikan dengan anggota kelompok yang lain. Bisa diambil lagi. Mungkin. Selamat siang dokter. Ya, silakan. Ya, selamat siang dokter. Saya izin untuk menggantikan Raul untuk sharing kontennya dokter. Mohon ditunggu sebentar. Oke, sudah. Dan tampil, silakan.
Mohon maaf dokter, karena Rao juga jaringannya lagi nggak bagus, jadi saya izin langsung untuk menggantikannya. Jadi di sini dari kelompok 17 sendiri ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara kita menanggapi tuntutan mereka setelah adanya pemangkasan durasi dari karantina. Yang kedua, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan mereka tentang tidak diberlakukannya penurunan harga PCR saat puncak wave yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita menanggapi tuntutan mereka terkait penghapusan kewajiban PCR untuk pelaku perjalanan udara. Dan yang keempat, apa tindakan yang kita lakukan ketika mereka berusaha menyuap petugas agar mereka bisa menjalani karantina di tempat yang mereka inginkan. Selanjutnya, yang kelima, apakah aturan atau regulasi yang diberlakukan selama PPKM dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sudah tepat? Yang keenam, sebagai Satgas Penanganan COVID-19, apa tindakan yang tepat untuk menangani atau menyelesaikan kasus ini? Yang ketujuh, bagaimana cara yang tepat dalam menyampaikan informasi sehingga mereka percaya dan bersedia untuk mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan? Yang kedelapan, apakah bentuk dari kolaborasi interprofesional dalam kasus ini? Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke step 5. Merumuskan tujuan dari belajar. Dari learning objective yang telah disampaikan, learning objective-nya yang pertama yaitu mengetahui cara yang tepat dalam menanggapi berbagai tuntutan dan pertanyaan terkait penanganan COVID-19 pada kasus ini. Yang kedua, menganalisis dan mengkritisi regulasi-regulasi yang berlaku selama PPKM dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Yang ketiga, mengetahui tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 dalam menangani kasus ini. Yang keempat, mengetahui cara yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penanganan COVID-19. Yang kelima, mengetahui penerapan dari kolaborasi interprofesional dalam menangani kasus ini. Yang ketujuh, bagian reporting. Mengetahui cara yang tepat dalam menangani berbagai tuntutan dan pernyataan terkait penanganan kasus COVID pada kasus ini. Yang pertama, tuntutan terkait pemangkasan durasi karantina. Berdasarkan surat edaran baru dari Satgas Penanganan COVID-19 nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang mulai ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2021, terdapat pokok ketentuan penting yang perlu diperhatikan tentang durasi dari karantina. Kemudian, pertanyaan tentang tidak diberlakukannya penurunan harga PCR saat puncak wave kedua. Penurunan harga PCR tidak berlaku dikarenakan beberapa bahan pembuatan PCR ini masih mengimpor dari beberapa negara, dan apabila diberlakukan dengan kondisi harga yang bahan impor yang masih cukup mahal, maka akan berdampak pada sektor-sektor tertentu, terutama pada sektor perekonomian. Selanjutnya, tuntutan terkait penghapusan kewajiban PCR untuk pelaku perjalanan udara. Sebagai petugas atau tenaga kesehatan, perlu menjelaskan tujuan kebijakan PCR dan alasan pemerintah mewajibkan PCR bukan antigen, baik dari segi perbedaan akurasi dan segi lainnya yang dapat membuka wawasan wisatawan atau pelaku agar mereka dapat menghormati kebijakan yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam menganalisis dan mengkritisi regulasi-regulasi yang berlaku selama PPKM dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, berdasarkan surat edaran Kasatgas Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2021 tertanggal 21 Oktober 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang berisikan ketentuan dengan penyesuaian yang lebih dibandingkan dengan surat edaran sebelumnya. Regulasi ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam mencegah kembalinya peningkatan dan penularan COVID-19. Diperlukan adanya kerjasama dengan unsur terkait seperti Satgas Penanganan COVID-19 daerah, Dinas Perhubungan, dan operator sarana dan prasarana transportasi untuk memberikan sosialisasi yang jelas kepada calon penumpang sehingga mereka dapat mengikuti aturan yang ada dengan benar, serta dapat pula dilakukan pengawasan secara konsisten dalam tindakan yang nyata.
Kemudian, pada keputusan ketentuan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 15 tahun 2021 tentang 19 negara asing warga negaranya diizinkan datang ke Indonesia sudah sangat baik mengatur tentang negara-negara yang diperkenankan untuk kembali masuk ke Bali dan juga Riau. Selain itu, dalam peraturan tersebut sudah dimuat pedoman dalam pelaksanaan karantina WNA yang datang ke Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki pokok bahasan mengetahui tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 dalam menangani kasus ini. Petugas Satgas COVID-19 perlu menjelaskan kembali peraturan dan ketetapan terkait wisatawan asing yang berlibur di Bali berdasarkan surat keputusan dari pemerintah. Setiap aturan dan adat yang dibuat pasti sudah dipertimbangkan sesuai dengan kondisi wilayah tersebut, sehingga Satgas berperan penting dalam meminta pengertian dari wisatawan untuk menghormati adat dan aturan dalam sebuah wilayah. Diperlukan juga ketegasan dalam menghadapi penolakan wisatawan terhadap suatu aturan, terutama harus berani menolak dengan sopan atas tawaran apapun yang diberikan oleh sang wisatawan. Selanjutnya, untuk mengetahui cara yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penanganan COVID-19, dalam hal ini komunikasi dua arah antara Satgas COVID yang berada di bandara dan wisatawan tentu sangat berlaku. Pertama, Satgas yang berada di bandara menjelaskan terlebih dahulu tentang mengapa harga tes PCR masih mahal dan tidak seperti dulu. Yang kedua, penempatan lokasi karantina ini tentunya sudah direncanakan dengan matang oleh seluruh tenaga kesehatan yang terkait. Dan lokasi ini juga memiliki beberapa kriteria tertentu yang sesuai dengan rumah karantina bagi wisatawan asing. Selanjutnya, untuk mengetahui penerapan dari kolaborasi interprofesional dalam penanganan kasus ini, yang pertama, pada konteks kasus ini, kunci utamanya adalah diperlukan komunikasi yang sepaham antara rekan tim untuk diimplementasikan dalam menghadapi pihak pelaku ataupun wisatawan. Sebagai seluruh tenaga kesehatan dalam bidang apapun yang menjadi satu kesatuan dalam Satgas, tentu harus dapat memberikan informasi dan edukasi sejelas mungkin, disertai dengan bukti dan juga data yang konkret, agar dapat dipercaya oleh pihak wisatawan ataupun pelaku. Pihak Satgas pun sangat diperlukan memberikan edukasi yang jelas, mudah dipahami, dan bersifat persuasif demi tercapainya tujuan dari pemberian edukasi tersebut. Dalam hal ini, antara rekan sejawat atau Satgas perlu memiliki sikap tegas dan juga lugas agar tidak terjadi perbedaan persepsi atau selisih paham. Sebagai Satgas, wajib mengingat bahwa tujuannya adalah untuk melayani, jangan sampai ada yang terpengaruh oleh rayuan dan tawaran dari pihak manapun yang menentang suatu hal yang wajib dilakukan serta ditaati. Baik, mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh SKD 17. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih presentasinya. Masukan slide-nya juga ikut berubah ya kalau diomong ketika presentasi ya. Oke, untuk lengkapnya nanti akan saya baca di laporan. Sekian aja perwakilan dari kelompok 17. Waktunya saya kembalikan ke Dr. Sudira. Silakan dokter. Oke, terima kasih Pak Ian untuk termin yang kedua. Jadi mengingatkan kembali, jadi sudah saya tuliskan di chat untuk setiap kelompok seperti yang saya sampaikan saat overview kemarin, agar perwakilan kelompok itu mempersiapkan presentasinya. Berikut juga sharing screen, jadi presenternya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, siapa yang akan membawakan. Tentu salah satu pertimbangannya adalah pertimbangan teknis, misalnya ke termin dok. Kita bisa optimalkan sampai 15.10 dok. Dr. Sri. Selamat siang Dr. Sudira. Oke, selamat siang dok. Sudah kedengaran suara saya? Dok, silakan dok. Oke, terima kasih Dr. Sudira. Sudah. Saya diberikan tugas untuk kelompok 26 sampai 37 benar dok ya, verifikasi ya. 26 sampai 37 sampai 15.10. Waktu saya sebentar ya dok. Oke, teknik saya mungkin berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya karena saya mengharapkan kalian semuanya aktif. Kelompok 26 sampai 37 siap-siap ya. Kelompok 37 saya pilih untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 37 yang tab 5.
kelompok 37 mempresentasikan step 5 tidak ingin dibaca semua. Cukup ditayangkan kelompok 26 sampai 36. Tolong dibaca apa yang ditayangkan kelompok 37. Kalau ada yang berbeda dari kelompok kalian, silakan menyampaikan apa perbedaannya. Saya ingin semuanya aktif ya. Silakan kelompok 37. Selamat sore dokter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sangayu Putri Damagita Laverdasuri dari PSSKPD. Izin untuk share screen gitu dok. Iya, langsung step 5 ya dek ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, jadi berikut ini adalah step 5, yaitu merumuskan tujuan belajar dari kelompok 37, dokter dan teman-teman sekalian. Jadi di sini yang pertama kita merumuskan tujuan belajar, yaitu memahami prosedur masuknya wisatawan Indonesia beserta dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengetahui perbedaan dari RT-PCR atau PCR dan juga rapid antigen sesuai yang ada di kasus. Kemudian yang ketiga, mengetahui apa dan bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh petugas tersebut terkait dengan pelanggaran karantina dan aksi suap-menyuap yang akan dilakukan oleh wisatawan yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang keempat, mengetahui pasal yang dapat dikenakan dan hukuman yang dapat diterima jika seseorang melanggar aturan karantina yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian mengetahui travel medicine bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu wilayah. Dan yang terakhir, mengetahui perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara asal dan juga negara tujuan. Kurang lebih dari kelompok 37 seperti itu, dokter. Terima kasih. Oke, stop ya. Ya, makasih. Enggak, masih sharing screen-nya diamin. Kang Ayu biarin, sharing screen-nya biarin. Oke. Tetap ditayangkan. Oke, kelompok yang lain coba lihat dari yang kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Kalau ada yang berbeda dari ini, mohon disampaikan. Kelompok 30, silakan perwakilan kelompok 30, ada yang berbeda nggak? Tujuan belajar yang kalian dapatkan. Nggak usah di sharing screen, cukup bicara aja yang dari kalian. Yang kelompok 30 yang ada yang berbeda yang mana? Waktunya sempit ya, saya pindah ke kelompok lain kalau kalian tidak cepat memberikan respon. Kelompok 30, kalian jangan cuma mengkonfirmasi dengan hasil diskusi kalian. Kalau ada yang berbeda dari yang ini, tolong disampaikan. Ya, kelompok 30 gimana? Ada yang beda nggak? Ya, silakan siapa? Program studi PSSKPD, saya dari kelompok 30 dokter. Nah, jadi untuk merumuskan tujuan dari pelajaran ini, jadi di sini kelompok 30 ada sedikit tambahan. Yang pertama itu mengenai bagaimana cara kita untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya karantina sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian di sini juga kita merumuskan tujuan belajar mengenai untuk mengetahui lembaga-lembaga apa saja yang nantinya dapat mengeluarkan aturan ataupun kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19, khususnya adalah karantina untuk COVID-19 itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga di sini merumuskan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penanggulangan COVID-19. Sampai itu juga nantinya di sini kita juga merumuskan terkait dengan untuk mengetahui juga masing-masing keunggulan dari berbagai macam alat deteksi COVID-19 yang saat ini dipergunakan seperti RT-PCR, kemudian tes antigen, kemudian antibody. Di sini juga kami sudah rumuskan terkait dengan keunggulan-keunggulannya. Nah, kemudian di sini juga kita merumuskan terkait dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang ada di daerah asal dari wisatawan itu, yaitu kalau misalkan kita lihat dari berdasarkan kasusnya, di sini untuk wisatawan ini yaitu berasal dari Polandia. Sehingga di sini penting untuk kita ketahui bahwa seorang yang berasal dari Polandia itu terkait dengan kasus yang ada dan berkembang di negara Polandia itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu di sini kita juga merumuskan terkait dengan mengetahui informasi yang harus diperhatikan sebelum melakukan perjalanan jarak jauh, misalkan seperti melakukan karantina dan lain sebagainya terkait dengan biaya PCR kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, iya bagus ya. Jadi ada tambahan lagi tentang rumusan tujuan belajarnya. Bagus kelompok 30. 26, kelompok 26, silakan ada yang berbeda lagi nggak yang bisa memperkaya kita untuk merumuskan tujuan belajarnya? Kelompok 26. Ini
tidak susah ya, cuma meng-cross check dengan apa yang kalian dapatkan selama diskusi di kelompok kalian. Kelompok 26, siapa yang mewakili? Selamat siang, Dokter. Ya, siang. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 26 izin menjelaskan bagaimana kelompok 26 merumuskan tujuan belajar atau SLU ini. Nah, sama seperti teman-teman lainnya, kita merumuskan tujuan belajar ada 4, yaitu yang pertama, kita mengetahui cara berkomunikasi yang baik sesuai etika sebagai tenaga kesehatan yang bertugas sebagai Satgas COVID. Yang kedua, kita juga mengetahui bagaimana penyamarataan regulasi antara WNA dan WNI tentang penerapan tes yang dilakukan untuk masuk ke suatu wilayah, serta pemberian informasi yang memadai sehingga mudah diakses dan mudah untuk dipahami. Lalu yang ketiga, wisatawan juga wajib mencari informasi yang lebih banyak terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di negara yang dikunjungi, selain dari petugas kesehatan yang bertugas. Lalu yang terakhir, menerapkan prinsip kejujuran sesuai etika dalam bertugas sebagai tenaga kesehatan. Sekian dari kelompok 26, Dokter. Terima kasih. Terima kasih kelompok 26, saya dapat tambahan lagi tentang komunikasi dan etika ya, prinsip-prinsip ya. Kelompok 35, tambahan ada nggak tambahan? Kalau udah ada yang sama, nggak usah disebutkan lagi. Kalau ada yang menurut kalian berbeda, silakan disampaikan. Jadi kalian harus menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Kelompok 35? Baik, terima kasih atas waktunya, Dok. Ya. Selamat siang sebelumnya. Kami dari kelompok 35 ada beberapa tambahan, yaitu yang pertama, kami merumuskan untuk mengevaluasi regulasi yang berlaku selama PPKM yang dirilis dari otoritas terkait seperti Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, beserta tupoksi-tupoksinya. Yang kedua, berupa rumusan untuk mengetahui langkah edukasi pada WNA atau WNI yang datang dari luar negeri. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana implementasi dari interpersonal education dan kolaboratif praktis terkait pada travel medicine pada kasus ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Berarti ada kolaborasinya di sini ya, tambahannya yang sama ya. Kelompok 32. Silakan kelompok 32. Selamat sore, Dokter. Baik, saya perwakilan dari kelompok 32, izin menginformasikan bahwa tujuan yang ingin kami capai sebelumnya sama seperti teman-teman dari kelompok lain. Jadi di sini yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami peran serta dari Satgas COVID baik dalam menghadapi WNA yang akan melakukan karantina, kemudian yang kedua itu melakukan analisis serta kajian mengenai regulasi yang diterapkan pemerintah dalam masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui akan pentingnya kolaborasi dalam satu kelompok demi mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir yaitu mengetahui peran serta masing-masing dalam bersikap dan menghadapi situasi yang bertentangan dengan baik maupun tepat. Sekian, terima kasih. Oke, 32 udah ya. 29. Apa 29? Baik, selamat siang Dokter dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Nebutuan Merstuwaini Saputra dari PSSKPD. Saya izin untuk menambahkan beberapa yang mungkin dari kelompok 29. Adapun yang pertama itu adalah mengetahui hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh tim Satgas untuk tetap menghormati sekaligus tegas dalam menangani pasangan tersebut. Kemudian untuk mengetahui KIE, bagaimana untuk meng-KIE pasangan dalam kasus tersebut, seperti komunikasi seperti apa yang perlu diberikan agar menjadi efektif, agar wisatawan tersebut paham tentang kondisi dan peraturan yang berlaku tanpa menyinggung, tetapi tetap bersikap tegas dan kembali lagi pada wisatawan tersebut agar dapat menerima kebijakan pemerintah Indonesia yang mewajibkan karantina dan juga diberlakukannya tes PCR pada mereka, sehingga pencegahan dan penularan COVID-19 dapat dilaksanakan. Mungkin sekian dari kelompok kami, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kelompok 27. 27? Silakan ada Baik, yang Dok.
Ya, Baik, silakan. selamat siang, dokter dan teman-teman sekalian. Mungkin saya izin menambahkan dari apa yang kami formulasikan ya di dalam kelompok 27. Jadi yang pertama itu ada mengetahui pentingnya dasar hukum atau kode etik bagi profesi kesehatan, khususnya saat sebagai Satgas Penanganan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui dampak dari tindakan yang melanggar peraturan ataupun kode etik yang berlaku jika dikaitkan dengan kasus yang terdapat di dalam skenario tadi. Nah, yang ketiga adalah mengetahui cara mengatasi kesalahpahaman informasi atau misinformasi terkait dalam penerapan peraturan terbaru. Dan yang terakhir adalah tentunya mengetahui penerapan prinsip etik dari masing-masing profesi kesehatan terhadap penyelesaian kasus yang terdapat di skenario. Mungkin sekian dari kelompok 27, Dok. Terima kasih. 27 lebih mengedepankan tentang prinsip etik ya, Dek ya? Iya, benar, Dok. Kami membahas banyak terkait dengan kode etik. Mungkin nanti siap-siap disiapkan slide-nya ya. Habis ini kita lompat ke kelompok 27 ya, untuk step 7-nya ya. Karena kita mau mengedepankan tentang konsep etiknya sesuai dengan beban yang diberikan ke IPE 1. Siap-siap ya, yang 27 ya, sebentar lagi ya. Oke, kelompok 28. Selamat siang, Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang tujuan pembelajaran tambahan yang belum sempat disampaikan mungkin. Di sini kami merumuskan 7 tujuan pembelajaran, namun yang akan saya sampaikan hanya 4 saja, Dok. Di mana bisa dilihat pada layar itu yang bagian tujuan ketiga, itu akan kami pecah menjadi 3 tujuan di sini. Yang pertama adalah mengetahui cara pendekatan komunikasi yang baik terhadap pasangan suami istri agar suami istri tersebut tidak emosi atau bersih tegang dengan kebijakan yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus hanya 2 maksud saya. Kemudian mengetahui tentang pentingnya penerapan kode etik di tempat kerja dan tidak membenarkan tindakan penyuapan atau sogokan dari pihak manapun hanya dengan kepentingan pribadi seperti itu. Kemudian 2 tambahan lainnya adalah tentunya untuk mengetahui dan memahami skenario beserta istilah-istilah sulit yang terdapat di dalam case di atas. Yang terakhir adalah apabila bisa kita lihat pada layar itu yang nomor 4, tujuan keempat itu terkait dengan mengetahui bahwa pasal 19 kena hukuman segala macam, namun kalau kami ingin menambahkan bahwa kami menyantumkan untuk mengetahui mengapa karantina itu penting untuk dilakukan, Dok. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan terkait dengan tujuan pembelajaran telah kami rumuskan. Apabila ada terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Krisna ya, sudah dikembangkan dan sudah bisa mencari intinya karena tidak melakukan pengulangan lagi ya. Jadi sudah bisa menyimak dan menyesuaikan dengan apa yang kalian dapatkan. Lagi 4 kelompok yang belum. 33. Selamat sore, Dokter. Ya. Kami dari kelompok 33 izin melakukan untuk tujuan belajarnya yang mungkin belum disebutkan oleh teman-teman kelompok lain. Mungkin dari yang pertama kita lebih ke durasi karantina. Kita ingin mengetahui panjang waktu karantina yang diatur dalam negara Indonesia sendiri. Kemudian untuk mengetahui pembatasan mobilisasi atau PPKM, dan juga mengetahui apa sih penyebab kenapa sampai ada orang yang ingin menentang kebijakan yang berlaku. Mungkin sekian dari kelompok 33. Terima kasih, Dokter. Oke, terima kasih kelompok 33. Kelompok 34. 34. Kelompok 34 ada. Kelompok 31. Baik, selamat sore Dokter. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eda Yukuta Pujani Subawa dari PSSKM, perwakilan dari kelompok 31, izin menyampaikan rumusan tujuan dari masalah. Dari kelompok kami sendiri sudah memfokuskan tujuan masalah dari skenario tersebut, yaitu bagaimana cara untuk menegaskan serta memberitahu para wisatawan yang berasal dari WNI atau WNA tentang pentingnya mengikuti hukum yang berlaku, agar Bali tidak menjadi tempat penyebaran COVID-19 terbaru dan tidak ada gelombang COVID kembali. Selain itu juga untuk berdasarkan rumusan belajar dari tujuan belajar dari teman-teman yang telah disampaikan sebelumnya, kami kurang lebih sama juga sudah disampaikan pada pembahasan di step 7, Dok. Sekian dari kelompok 31. Terima kasih. 36.
Kelompok 36. Baik dok, saya mohon izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Nama Aksari dengan 3 digit terakhir 039 dari Prodi Fisioterapi. Baik, untuk step 5 dari kelompok berapa? Dari kelompok 36 dok. 36, oke. Baik, untuk step 5 dari kelompok 36 itu sendiri, di mana kita di sini kasus ini mengajarkan kita sebagai tenaga kesehatan untuk memegang teguh kejujuran dan berani menolak suap dari pasien untuk kepentingan pribadinya. Kemudian sebagai Satgas COVID, kita harus berpikir kritis untuk dapat mengkomunikasikan kepada pasien agar tidak terjadi penyimpangan mengenai aturan yang diberlakukan oleh Satgas COVID-19. Selanjutnya, kita seharusnya tidak mudah terpengaruh dan harus bersikap tegas. Dan yang terakhir, kita seharusnya paham mengenai aturan yang berlaku saat ini supaya dapat memberikan tindakan yang tepat terhadap orang yang menyalahi aturan. Sekian step 5 dari kelompok 36, dok. Terima kasih. Oke. Dalam merumuskan tujuan belajar itu kata kerja ya, Dek. Bukan kita seharusnya, tapi apa mengetahui, seperti ini misalnya, memahami, seperti itu ya dalam merumuskan tujuan belajar. Oke, 34 masih ada nggak? Masih ada yang bisa mewakili nggak kelompok 34? Kelompok 34 ada? Kalau tidak ada respon, dokter sendiri kan bisa juga saya simpulkan kelompok 34 tidak ada yang hadir ya dok ya. Karena iya kan, 34 itu berapa orang dan tidak ada yang merespon satupun, saya bisa simpulkan tidak hadir. Silakan saya kasih kesempatan lagi satu kali, kelompok 34 ada yang bisa mewakili. Gimana dok? Ada list namanya barangkali. Kenapa dokter? Ada list namanya nggak dokter Sri? Panggil saja. Oh tidak bisa dok, mereka harus sadar dan mereka harus berani bicara. Salah satu konsekuensinya syarat untuk ikut ujian adalah 100% mengikuti pleno. Jadi kalau misalnya memang tidak hadir saat pleno, tadi sudah dipanggil kelompok 34, berarti berapa itu? 15, 16 orang hadir. Ada gangguan. Kita sangat tahu ya. 11 orang. Berapa orang sih dok? 15 orang dokter. Pastikan itu aja. Mohon maaf, izin menjawab dong. Kan? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Made Wandari. Saya dari Prodi PSSI KPN, perwakilan dari kelompok 4. Jadi pada step 5, pada merumuskan tujuan belajar ini, kami membuat 8 rumusan tujuan, di mana yang pertama itu adalah mengetahui informasi penting mengenai ketentuan atau peraturan khusus dalam suatu daerah wisata selama pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua itu adalah mengetahui informasi terkini mengenai PPKM di dalam administrasi suatu daerah. Kemudian yang ketiga itu mengetahui peran Satgas COVID-19 untuk penanganan COVID-19 di daerah, khususnya dalam menangani para pelaku perjalanan dalam negeri. Kemudian yang keempat itu mengetahui komunikasi dan cara pemberian edukasi yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Kemudian yang kelima itu mengetahui cara menjadi Satgas COVID yang normatif dan transparan dalam menangani kes ini. Kemudian yang keenam itu mengetahui dampak yang dapat terjadi jika petugas Satgas COVID-19 menerima uang suap dan membiarkan pasangan tersebut untuk karantina di villa pribadi mereka. Kemudian yang ketujuh itu ada mengetahui alasan pemerintah dalam relaksasi aturan seperti membuka international border dan mengeluarkan aturan wajib tes PCR bagi para pelaku perjalanan jarak jauh, khususnya menggunakan mode transportasi udara. Kemudian yang terakhir itu adalah mengetahui perbedaan tes PCR dengan tes antigen, baik dari pemeriksaan, kemudian sensitivitas, spesimen, biaya, dan kelebihan dan sekian dari kelompok 34. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak Ayu Andari. Itu bagus banget jawaban dari kelompok 34. Komprehensif, kenapa harus terlambat? Kenapa harus dipanggil berkali-kali? Ya.
kan ada jawabannya dan sinyalnya deh kenapa harus klarifikasi dulu. Iya, apa gimana? Apakah ada masalah di sinyal, Dek? Ada hambatan? Karena responnya lama, kenapa? Kan kita juga perlu tahu ya, kenapa sih anak-anak. Iya, benar ya, dok. Makanya dari segi jawaban kan bagus, dok ya. Dari segi ini kan tidak ada masalah sebenarnya mereka. Pengen tahu ada apa? Kenapa masalahnya, Dek? Mbak Dea Ayu Andari bisa klarifikasi nggak masalahnya apa dari teman-temannya? Jangan sampai itu jadi halangan kita gitu loh. Baik, izin menjawab dok. Beberapa dari kami itu ada yang gangguan sinyal sehingga sulit untuk komik gitu. Jadi kami agak sulit berkoordinasi ke. Ya, koordinasi antar grupnya juga mungkin kurang baik. Jadi tidak ada grup WA untuk mereka satu kelompok. Kemudian yang ditugaskan mungkin sebagai speaker, sebagai corongnya ya malam gangguan sinyal. Jadi siapa yang mau gantiin masih belum koordinasinya nggak bagus kan gitu ya jadinya ya. Jadi tolong anak-anak koordinasi yang baik dengan temannya. Buat grup lah kalian ya, satu grup yang isinya kelompok 3-4 gitu ya. Ya itu aja saya. Benar sekali ya. Jadi kita mulai belajar untuk berkolaborasi dari hal-hal yang sekecil-kecil seperti ini, gitu ya, Dek. Jadi kalian harus sudah bisa bagaimana kalian sama teman-teman kalian saling mengerti, bagaimana saling berkolaborasi mulai dari langkah-langkah yang kecil. Terima kasih atas semua tanggapannya. Mungkin kelompok 27 saya tidak jadi karena masalah waktu lagi 1 menit di atas saya. Kita berusaha on time, berusaha disiplin. Terima kasih Dr. Sudira. Tadi saya sangat senang ya dok ya, karena ternyata dengan dikasih dengan acak minta tanggapan mereka sigap-sigap semua sih, bagus dan mereka terwakili dengan baik dok. Jadi kalau kita ngacak mereka ada apa enggak atau hanya menampilkan nama-namanya doang, nggak ada ininya juga ya, videonya juga. Jadi dan mereka ternyata menyimak gitu loh. Dengan kita tanya mereka berespon, mereka sangat menyimak. Saya sangat senang, berarti kedisiplinan mereka ada dan mereka juga menjawabnya dengan hasil-hasilnya juga saya lihat sangat bagus-bagus semuanya. Terima kasih Dr. Sudira, sudah 15.10 saya kembalikan ke Dr. Sudira. Terima kasih adik-adik ya, responnya bagus. Feedback dari saya kalian top, bagus. Kerjaannya bagus dan responnya juga bagus. Top ya. Saya kembalikan Dr. Sudira, terima kasih. Dr. Utami, terima kasih feedbacknya juga. Jadi kita sudah dapat ini ya, apa namanya, feedback dan kemudian implementasi yang baik untuk cara evaluasi saat pleno seperti ini. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah baik ditunjukkan dari kelompok di termin ketiga ini akan tetap dilanjutkan sampai IPE 4 nanti berakhir. Jadi mumpung di sini ada apa namanya, pemimpin-pemimpinnya ya. Ini IPE 1 tapi IPE 2 ada Dr. Sri sendiri, IPE 3 ada Nurse IPE Harry, IPE 4 aja yang kita belum ada ya di sini ya perwakilannya. Oke, berikutnya sampai 15.30 Dr. Utami, silakan ya dok. Dr. Utami juga tampaknya sudah menulis peraturan di chat. Waktu sudah tempat chat, silakan Dr. Utami. Itu saya juga salah satu. Terima kasih Dr. Sudira ya. Itu juga salah satu apakah mereka memperhatikan chat yang ada. Itu kan bentuk komunikasi ya. Kita komunikasi dengan verbal, suara, visual, dan juga tulisan. Jadi kalau saya menulis chat itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Anak-anak yang saya tulis di chat silahkan dilihat. Jadi mohon ditanggapi apa yang saya minta. Silahkan dipresentasikan. Saya tertarik dengan cara Dr. Sri Darmayani tadi. Jadi bagi saya untuk menentukan step 5, Anda harus melewati dulu step 2 ya. Kelompok 38 silahkan disiapkan slide-nya. Step 2 dan 5. Jadi bagaimana Anda tahu permasalahan yang ada itu apa sih sebenarnya. Kemudian baru Anda menentukan saya ingin belajar ini atau tujuan belajar Anda apa. Ya. Jadi nanti saya ingin grup lainnya 39 dan sampai 50 untuk siap-siap. Untuk menanggapi nanti ya, mungkin saya akan minta secara acak juga tergantung waktunya ya. Silakan kelompok 38. Baik, selamat sore dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya membuka perwakilan dari kelompok 78
izin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi pada slide telah tertera step 2 yaitu pernyataan masalah pada skenario yang kelompok kami temukan. Yang pertama ada mengapa syarat penerbangan wajib melakukan swab PCR dan kenapa tidak boleh menggunakan swab antigen. Lalu yang kedua, mengapa PCR hanya diberlakukan untuk perjalanan jauh dengan mode transportasi udara dan mengapa sang istri menolak melakukan tes PCR. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap yang bisa kita ambil sebagai Satgas COVID-19 apabila ditawarkan sejumlah uang yang mana tujuan orang tersebut adalah agar mereka bisa karantina di tempat pilihannya. Bisa next slide. Lalu yang keempat, ada bagaimana ketentuan karantina di Indonesia dan berapa lama durasi karantina yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita sebagai Satgas COVID-19 dalam menjelaskan atau memberi pengertian pada wisatawan, baik WNA ataupun WNI, mengenai peraturan PCR yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Next slide. Mungkin bisa di next slide. Baik, adapun step 5 yang kami dapatkan yaitu tujuan belajar. Yang pertama, mengetahui perbedaan antara swab PCR dengan swab antigen, lalu mengetahui kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19, lalu mengetahui peraturan yang mengatur ketentuan mengenai karantina bagi WNA ataupun WNI yang baru tiba di Indonesia. Next slide. Lalu ada mengetahui tindakan yang harus diambil apabila ditawarkan sejumlah uang ataupun barang dengan tujuan tertentu, mengetahui tindakan yang harus diambil ketika menghadapi masalah seperti wisatawan merasa kebijakan pemerintah tersebut tidak adil, dan yang terakhir, mengetahui cara penyampaian informasi mengenai kebijakan pencegahan COVID-19 ke WNA ataupun WNI agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih dari kelompok 38 ya. Jadi tadi ada 5 item untuk step 2 dan ada 6 item untuk step ya. Ya dia. Baik, saya minta sekarang kelompok 50 untuk memberikan mengenai step 2 dan step 5-nya. Apakah sama dengan yang Anda punya ataukah Anda ingin mengomentari langsung saja step 2-nya? Jadi biarkan dulu slide-nya ini untuk menghemat waktu tadi seperti yang dilakukan oleh Dr. Sri ya. Jadi kita gonta-ganti slide. Silakan kelompok di 50 perwakilannya komentari temanmu yang dari A tadi, apakah Anda memiliki perbedaan dalam menentukan pernyataan masalah atau apakah Anda ingin mengomentari kenapa sih permasalahan itu yang disorot? Saya punya permasalahan. Silakan. Boleh komentar, boleh juga Anda menyampaikan perbedaan yang Anda punya ya. Kelompok 50. Halo. Kelompok 50. Selamat sore dok. Nyaman Panji ya. Perkenalkan nama saya Felix dengan dari Prodi PSS KPD, perwakilan dari kelompok 50. Sebelumnya izin bertanya kembali untuk yang diminta untuk berpendapat itu adalah step bagian nomor 2. Apakah betul dok? 2 dan 5. Baik dok, demikian saya izin untuk menyampaikan untuk beberapa bagian atau step-step yang sudah kami diskusikan. Jadi pertama-tama untuk mengenai step 2, untuk yang beberapa poin yang kami diskusikan atau tetapkan itu pertama-tama adalah bagaimana cara komunikasi dari petugas tersebut, khususnya adalah petugas dari Satgas. Kedua adalah apakah perbedaan PCR dan antigen. Ketiga, isinya. Halo, Dek. Sama isinya ya. Dengan temanmu enggak pernyataan masalahnya step 2 ini. Yang kok 38 tolong dikembalikan slide yang step 2-nya. Yang kelompok 38 tadi siapa? Yang menggerakkan slide-nya tadi yang kembali ke
menunjukkan bahwa bagaimana melakukan komunikasi ya. Benar dok, untuk pada step kedua, pertama-tama yang pertanyaan masalah yang kami tentukan itu adalah bagaimana komunikasi dari petugas tersebut. Dan juga kami juga ada untuk poin selanjutnya itu ada mempermasalahkan mengenai perbedaan antara PCR dan antigen khususnya dalam pertemuan tersebut. Selanjutnya itu juga ada mengenai apakah diperbolehkan untuk melakukan karantina di luar tempat yang disediakan dari pemerintah. Dan selanjutnya, mengapa terjadi perubahan peraturan pada saat pandemi yang membingungkan masyarakat. Selanjutnya kami juga ada menetapkan mengenai bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan atau yang memegang jabatan untuk mensosialisasikan perubahan peraturan tersebut sehingga tidak terjadi miskomunikasi pada kasus tersebut. Selanjutnya ada apa tindakan yang harus dilakukan tim Satgas apabila mendapatkan sogokan untuk membiarkan pasangan suami istri tersebut untuk melakukan karantina di kediaman pribadi mereka. Selanjutnya untuk poin 2 yang terakhir itu adalah bagaimana cara yang harus dilakukan untuk memperketat penjagaan di dalam lokasi karantina. Dan poin yang terakhir adalah apa kira-kira yang menjadi pertimbangan dari tuntutan mereka agar kewajiban PCR diganti menjadi antigen saja. Mungkin itu sekian dari step kedua. Apakah dilanjutkan ke step kelima, dok? Ya, jadi Anda punya 8 poin ya untuk step 2 ya. Jadi ada pernyataan masalah yang jumlahnya 8, ya mestinya Anda tujuan belajar Anda adalah sesuai dengan pernyataan masalah yang ingin Anda tetap gitu ya. Silakan ke step 5-nya. Step 5. Silakan lanjut, Felix. Baik, untuk step kelima yang berdasarkan pendapat yang dikumpulkan maka dirumuskan suatu tujuan belajar di mana pertama-tama adalah mencari dan memahami informasi lebih lanjut mengenai PCR dan juga kedua adalah mencari dan mengetahui informasi lebih lanjut mengenai antigen. Yang ketiga adalah mencari dan informasi lebih lanjut mengenai adendum. Yang keempat adalah mencari informasi lebih lanjut mengenai cara komunikasi yang dengan baik. Selanjutnya adalah mencari dan memahami informasi lebih lanjut mengenai peraturan yang berlaku di suatu negara selama pandemi. Dan keenam adalah untuk mencari lebih lanjut mengenai cara mensosialisasikan peraturan yang berlaku agar lebih mudah dipahami. Dan terakhir adalah untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai cara bersikap dan menangani para penghuni karantina dengan tegas. Mungkin sekian dari step 5 dari kelompok 50. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih Felix atas penyampaiannya ya. Jadi ada perbedaan sedikit mengenai step 2 dan step 5 yang disampaikan oleh kelompok 38 dan 50. Selanjutnya saya minta kelompok 40 untuk melihat apa perbedaan yang disampaikan oleh kelompok 38 dan kelompok 50. Dari dua kelompok tadi dengan step yang sama, Anda sebagai komentator sekarang ya, Anda bisa melihat, mungkin memberikan feedback gitu ya, apa perbedaan di antara keduanya dan apa komentar Anda. Silakan kelompok 40. Halo, kelompok 40. Ini masih gini ya, masih diskusi siapa yang mau komen gitu. Silakan, siapa? Boleh. Kelompok 40. Satu grup nggak ada hadir juga, dok? Saya ini lagi ngecek nih, mungkin mereka lagi WA-WA-an, kemudian
kemudian siapa yang mewakili ya, karena kita kan metodenya nggak cuma presentasi. Jadi kita interprofessional education itu intinya adalah interaksi anak-anak ya. Anda harus berinteraksi, bukan hanya presentasi. Di antara kalian juga harus berinteraksi, itulah jiwa dari suatu interprofessional education. Jadi nanti Anda bisa mengetahui di mana sih letak kelemahan orang, apa kekurangan dari apa yang sudah dipresentasikan. Ya harus menyimak. Ya gitu ya. Dr. Sudira, mungkin kelompok 40 silakan kita kasih waktu 1 menit. 1 menit. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengaku sebagai kelompok 40 sebelum di-delete by system. Baik, selamat siang. Saya izin mewakili untuk kelompok 40. Perkenalkan, saya Daniela Vanessa dari PSSKPD. Jadi untuk step 5 ini formulating the learning issues. Jadi saya akan membacakan jawaban. Dulu deh. Mohon maaf. Dulu. Oh, step 2. Step 5 munculnya kan dari step yang sebelumnya. Ya. Ada step 2-nya dulu ya. Ya baik. Harus belajar untuk merunutkan. Ya. Baik, untuk komentari saja yang tadi punya teman ini. Dari step 2. Ada perbedaan dengan yang Anda buat? Hilangan sinyal ya. Kita dalam keterbatasan waktu, jadi memang kita tidak bisa melihat semuanya untuk presentasi dan tidak bisa bertanya apa yang ingin kita tanya gitu ya. Tetapi adik-adik mohon cepat tanggap. Yang tadi hilang suaranya, ada yang mau menggantikan mungkin dari teman kelompoknya? Kelompok 40. Mohon maaf, dokter, saya izin masuk. Sebelumnya, nama saya Kianti dari Prodi PSSKPD. Mungkin saya izin menggantikan Daniela, dokter, karena sinyalnya Daniela sedang ada masalah. Jadi, saya izin langsung masuk ke step 2. Mungkin dari kelompok kami ada sedikit saja perbedaan untuk step 2-nya. Yang pertama itu mengenai pemeriksaan antigen, apakah pemeriksaan antigen bisa dikatakan akurat dalam pemeriksaan COVID-19 sampai membuat pasultu tersebut lebih memilih swab test antigen dibandingkan PCR. Lalu yang kedua, itu mengapa selebriti yang sempat viral tersebut dapat memangkas karantina. Lalu untuk perbedaan selanjutnya, mungkin dari kelompok kami, apa dampak yang dihasilkan pada kasus viral tersebut pada masyarakat, serta mengapa pasang suami istri tersebut berani menyogok tim Satgas untuk pemangkasan dari proses tersebut gitu untuk step 2-nya. Mungkin boleh saya lanjut ke step 5, dokter? Ya, silakan. Baik, untuk step 5 dari kelompok kami mungkin ada sedikit tambahan. Jadi untuk step 5 itu yang pertama kita dapat memahami isi kebijakan yang telah diberikan sesuai dengan SE Dirjen Yankes Kemenkes nomor HK 02.02-3843-2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR dan keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 15 tahun 2001 tentang 19 negara asing warga negara diizinkan datang ke Indonesia tertanggal 27 Oktober 2021. Beserta dengan adenum surat edaran Kasatgas nomor 21 tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi. Lalu mungkin kami juga ada tambahan, dokter, untuk
mengenai pemberian edukasi sesuai dengan kebijakan protokol kesehatan yang berlaku bahwa pelaku perjalanan internasional wajib melakukan karantina selama 5 hari. Lalu juga ada tambahan yaitu mengenai menolak pemberian uang dari pelaku perjalanan untuk melakukan karantina di villa, di mana hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus atau varian baru dari COVID-19 pada warga sekitar villa atau orang-orang yang berada di sekitar pelaku perjalanan. Jika pelaku perjalanan akhirnya memutuskan untuk pergi keluar villa dan tidak melakukan karantina. Lalu ada juga tambahan dari kami, yaitu bertindak tegas terhadap segala bentuk upaya penyelenggaraan terhadap protokol kesehatan, di mana syarat pelaku perjalanan pada masa karantina kepada pelaku perjalanan internasional yang datang ke pihak baik WNI atau WNA, di mana harus dilakukan karantina selama 14 kali 24 jam atau 2 minggu khusus untuk kedatangan dari negara yang mengalami lonjakan kasus COVID-19, sedangkan untuk kedatangan WNI dan WNA dari negara dengan kasus positif COVID-19 yang rendah, maka karantina dilakukan 8 kali 24 jam. Mungkin dari kelompok 40 itu saja, Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dek. Jadi terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 38, 50, dan 40 ya. Karena keterbatasan waktu, jadi dalam 1 menit terakhir saya bisa melihat bahwa Anda merumuskan masalah itu berbeda ya. Jadi dalam 7 jam itu Anda sebenarnya alur berpikirnya itu harus mengalir gitu ya, halus gitu ya. Jadi Anda menemukan masalah komunikasi, tetapi Anda tidak masukkan ke dalam perumusan masalah dan mungkin tidak dibahas di dalam tujuan pembelajaran bahwa itu sebenarnya ada masalah komunikasi. Ya, Anda mungkin belajar bagaimana sih komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik gitu ya, interprofesional. Dan mungkin keselarasan antara step-step sebelumnya ya sampai akhirnya sampai ke step 7 ya untuk laporan reporting. Jadi belajarlah terus ya anak, terutama Anda harus berkoordinasi, berkomunikasi itu adalah hal yang paling simpel yang harus dilakukan di antara kalian semuanya. Ya, dalam satu tim kecil, dalam satu kelas yang besar, kemudian dengan kita para pengajar juga gitu ya. Jadi harus dibiasakan seperti itu. Yang menghormati apa yang sudah dilakukan orang lain, itu menghargai apa yang sudah mereka kerjakan gitu ya. Jadi demikian dari saya bahwa IPE ini akan terus berlanjut dengan 7 jam ini dilatih terus ya bahwa ini selaras ya. Jadi antara step 1, 2, 3 sampai step seterusnya begitu. Saya kembali ke Dr. Sudiro ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Utami atas waktunya. Jadi sekaligus merangkum ya, tadi Dr. Utami sudah berulang kali menyampaikan bahwa ini adalah suatu bentuk komunikasi. Kita melihat sendiri bagaimana kerjasama internal tim antar masing-masing individu dari 7 prodi ini kita bisa lihat sendiri langsung ya. Jadi tadi ada kelompok yang sudah baik, ada kelompok yang masih harus untuk diperbaiki lagi. Jangan khawatir, kita masih punya 3 semester ke depan. Jadi ini pun juga, pleno ini pun juga merupakan salah satu bentuk dari komunikasi. Jadi komunikasi antar kami sebagai dosen yang memberikan materi, kemudian apakah materi tersebut sudah sampai dicerna, dipahami dengan baik di masing-masing kelompok atau belum. Jadi ini adalah salah satu upaya kami untuk mendapatkan feedback langsung dari kalian. Tentu karena kami tidak bisa untuk masuk ke dalam 50 kelompok yang ada, kami membutuhkan bantuan dari 50 fasilitator dari masing-masing kelompok dan akan menemani kalian sampai IPE 4 nanti. Tapi kami pun juga ingin mendapatkan feedback bagaimana sih performa masing-masing kelompok, apakah benar nilai yang sudah baik oleh fasit memang sudah baik juga aslinya atau malah sebaliknya ya. Oke. Itu saja hal yang ingin saya sampaikan. Kita sampai di penghujung juga.
Jadi sesuai agenda, minggu depan adalah CBT utama. Jadi kita akan evaluasi dulu, kami akan butuh waktu dulu untuk mengevaluasi kehadiran kalian. Jadi semua teknis, siapa yang boleh ujian, siapa yang belum boleh ujian itu sudah diberitahu, sudah bisa dibaca juga mandiri, baik itu di study guide maupun di Oase, sehingga kita menunggu rekapitulasinya. Ya. Jadi jangan sampai, walaupun IPE hanya satu SKS, tapi malah dianggap sebelah mata ya. Kami tidak ingin seperti itu, karena bagaimanapun juga IPE ini adalah keunggulan dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Ya. Jadi kami memastikan bahwa ini akan tetap unggul, ini akan makin unggul bersama adik-adik mahasiswa dan juga seluruh staf pengajar yang terlibat di PE1. Ada input dari Nurse Oke, Bapak Ian, Dr. Sri, maupun Dr. Utami. Mungkin saya terlewat. Ya, tidak ada ya. Atau mungkin satu. Oke, silakan dok. Dok ya, jadi nanti kelompok mereka itu kan tidak akan berganti ya dok sampai IPE. Sampai lulus dok. Sampai lulus IPE. Ya. Jadi adik-adik, kalian tidak bisa berganti kelompok, berganti tim. Jadi mohon mulailah kerjasama dari sekarang. Jangan hanya mau dapat teman yang baik-baik aja. Gimana caranya kita beradaptasi dengan teman-teman kalian. Ini akan terus-menerus jadi satu kelompok ya dok ya. Iya betul. Jadi saya tekankan kalian mulai sekarang harus bisa membina hubungan dengan teman-teman kalian dari berbagai macam program studi ya. Itu aja sih dok, dan saya yang sebagai pengajar kalian saya mohon maaf kalau selama ini ada yang pernah. Udah terakhir ya dok ya, dan semoga kalian sukses semua deh, semoga lulus semua. Oke, Dr. Sri akan bertanggung jawab kepada adik-adik semua di PE2 ya. Jadi beliau adalah pemimpin di PE2. Oke. Dari mahasiswa mungkin ada feedback untuk kami. Feedback untuk masing-masing pengajar sedang kami siapkan. Jadi kalian pun juga bisa memberikan feedback kepada kami. Jadi mungkin siapa yang gaya mengajarnya kurang atau materinya kurang. Nah, ya ongkos payat sama dengan ongkos baju. Ya, baju sama kartu. Ini Mandi, Arif. Facial sama kos kaki. Terus kos kaki 20. Ini kan sama kebodohan. Kemarin kan kontak lens nggak ketemu kan? Apa pasti nggak diterima? Kotak. Oh. PSSP. Kayaknya lagi ada arisan nih. Arisan kaki ya. Aku coba ya. Jadi yang namanya ini ya, yang namanya kegiatan seperti ini bisa disambi macam-macam ya. Ya nanti khawatirnya penangkapannya pun juga nanti macam-macam. Jadi nggak serius menangkapnya. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Baik, ada dari perwakilan mahasiswa ingin menyampaikan sesuatu untuk kami? Ya, silakan. Oke, silakan. Mohon maaf, saya susah sekali mendengarnya tadi. Mungkin ada yang mendengar. Tadi saya mendengar IPE hanya 1 jam, tapi apa itu? Mohon maaf. Baik Pak, iya, apakah sudah dengar suara saya? Ya, dikeraskan lagi ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya Wahyuni dari Farmasi 20,
Terima kasih Wayuni, dipelankan saat memberikan materi ya, memaparkan materi. Baik, salah satu input ini kami akan terima, jadi ya ditunggu dulu, nanti kami akan rilis ini, namanya kuesioner, open kuesioner, tidak usah khawatir, tidak perlu mengisi nama, jadi kami tidak akan tahu siapa yang mengisi, jadi tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi yang baik bilang baik, yang jelek bilang jelek, karena feedback sangat kami butuhkan untuk kemajuan IPE ke depannya, ya IPE 1 dan juga IPE lainnya. Yang sudah berhasil dengan baik di IPE 1 akan diadopsi di IPE berikutnya, dan sebaliknya yang belum berhasil ya tidak akan diulangi kesalahan yang sama. Baik, waktu sudah 15.39, hanya tersisa 1 menit. Mewakili seluruh tim IPE yang bertugas, saya Sudira ucapkan terima kasih, baik itu kepada Bapak Ibu pengajar semua maupun adik-adik mahasiswa. Selain terima kasih, saya juga mohon maaf apabila dalam mengeksekusi program IPE ini masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan target kita. Tapi saya yakin tahun demi tahun dengan itu ini akan jadi lebih baik lagi. Terima kasih semuanya, saya akhiri ya. Selamat siang. Om, Santi. Om. Terima kasih semua Dr. Sudira, Dr. Sri, Bu Oke, dan Pak Tidak. Sampai ketemu di IPE 2 ya.